Selamat malam para listeners, kembali dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, RF telah merangkum film Fantasy Island, yang dirilis di tahun 2020 kemarin. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Jeff Waddow. Film ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang berkunjung ke pulau tropis terpencil. Mereka merupakan pemenang kontes dan berhasil mengunjungi Fantasy Island. Di pulau yang dikelola Roarke meyakinkan bahwa fantasi para pengunjung bisa diwujudkan menjadi nyata. Di balik semua keindahan dan kemeriahan pulau, perlahan-lahan para pengunjung dapat gangguan. Ada pula penampakan orang-orang aneh yang terkesan ingin membunuh. Bahkan fantasi yang mereka coba bayangkan justru menjadi kenyataan terbalik. Cukup seru bukan? Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk langsung kita mulai alur film Fantasy Island. Awal film ini memperlihatkan sebuah pulau yang sangat cantik bernama Fantasy Island. Seorang perempuan berambut keriting juga nampak sedang menikmati pemandangan di sana. Dia adalah Julia. Julia terkejut dan senang saat melihat sebuah pesawat mendekat ke pulau itu. Julia pun berlari ke sebuah resort mewah dan menemui Tuan Roarke. Mereka berdua kemudian bergegas untuk menemui tamu itu, tak lupa juga menyuruh para pelayan untuk menyebut mereka dengan ramah. Para tamu yang berkunjung itu tak lain adalah sekelompok muda-mudi yang memenangkan kontes dan akan menikmati liburan di Fantasy Island. Para pemenang tersebut adalah Gwen, Melanie, Patrick, Brax, dan JD. Mereka pun disambut oleh Julia dan para pelayan dengan sangat ramah. Julia juga menambahkan jika di pulau itu semua keinginan pasti terpenuhi kecuali satu, tidak ada sinyal telekomunikasi. Mereka lalu diantar para pelayan menuju kamar masing-masing. Keanehan pertama yang disuguhkan adalah ketika Patrick yang akan memberi tip ke pelayan karena sudah membantunya, pelayan itu menolak dan berkata jika uang tidak berguna di pulau itu. Lalu berpindah Melanie, dia membuka kopernya dan wajahnya berubah menjadi murung saat ia melihat foto dirinya dan mungkin laki-laki yang bersama Melanie adalah mas pacarnya. Gwen terpukau dengan kamarnya karena sesuai dengan seleranya. Julia pun mengingatkan Gwen jika pulau ini akan mengubah hidupnya dan Gwen harus bersiap. Keanehan yang Gwen rasakan pun dimulai. Saat ia sedang melepas bajunya, suara aneh tiba-tiba mengganggu. Dia kemudian mencari sumber suara itu dan ditemukan sebuah tapak kaki menuju toilet. Gwen yang penasaran pun langsung mencari tahu. Tiba-tiba sosok menyeramkan muncul di cermin, tapi saat dicek kembali sosok itu hilang. Gwen akhirnya berkumpul dengan tamu yang lain. Mereka berkumpul bar dan menikmati minuman bercengkrama hingga Melanie sedikit. Mengejutkannya, karena JD dan Brax tak mendapat kamar, Melanie menyuruh dua saudara itu untuk menggunakan kamar Patrick. Lalu Patrick tentunya akan sekamar dengan Melanie. Agresif sekali ya Melanie ini. Di tengah obrolan mereka datang Tuan Roarke, pengelola penginapan di Pulau Fantasi. Dia menjelaskan jika Fantasy Island punya aturan di mana tamu harus menyelesaikan fantasinya sampai selesai dan secara alami. Dan malam nanti fantasi itu akan dimulai. Kemudian JD sedikit memberi ancaman kepada Tuan Roarke jika dia mungkin akan memberikan penilaian buruk tentang resort ini karena JD dan Brax tidak mendapat kamar. Tuan Roarke pun menjawab dengan sangat santai, jika mereka berdua tak mendapatkan kamar itu berarti fantasi mereka sudah dimulai. Tuan Roarke mengajak JD dan Brax melintasi hutan rimba untuk mengantarkan mereka ke fantasi yang mereka itu inginkan. Tentu saja JD dan Brax sangat terkejut sekaligus senang. Tempat yang dikhususkan untuk JD dan Brax itu sangat menyenangkan dengan kolam renang, pesta dan juga wanita. Tuan Roarke menyuguhkan kenikmatan dunia sesuai fantasi tamunya termasuk Brax. Dia seorang homoseksual dan Tuan Roarke tidak melupakannya. Lalu saat Brax menikmati suasana itu, dirinya terdiam karena melihat sosok menyeramkan datang. Sosok itu pun tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Fantasi berikutnya adalah Gwen. Dia terbangun dari tidurnya dan terkejut karena tiba-tiba pelayan datang membangunkannya. Pelayan itu sungguh sangat misterius. Dari pertama film ini kita lihat pelayan ini sama sekali tidak menampakkan senyumannya. Pelayan itu menyampaikan pesan jika Tuan Roarke memanggil. Gwen pun bersiap lalu menemuinya. Tuan Roarke menanyakan fantasi yang ditulis oleh Gwen. Ia tertarik karena fantasi gue yang berbeda dari yang lain. Di mana di sana tertulis Gwen yang sedang merasakan penyesalan yang amat besar. Gwen bercerita jika dirinya menyesal sudah menolak dan meragukan cinta Allen pacarnya. Tanpa Gwen sangka Tuan Roarke memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Di ujung pintu yang ada di sana Allen menunggu kedatangan Gwen. Awalnya Gwen ragu, tapi saat Gwen membuka pintunya lokasinya sama persis ketika Gwen menolak Allen dan fantasi itu benar-benar nyata. Allen sudah menunggu kedatangan Gwen di sana, tapi percakapan Allen sedikit aneh dan itu membuat Gwen yang tidak nyaman. Gwen menghampiri Tuan Roarke dan menolak ini semua, tapi Tuan Roarke memujuk Gwen untuk menikmatinya karena ini adalah kesempatan dia untuk mengubah penyesalan terbesarnya. Dalam film ini kita diwajibkan untuk fokus karena masing-masing karakter di film ini memiliki plot twistnya sendiri. Sekarang giliran Melanie dan juga Patrick. Patrick datang menemui Melanie yang sedang santai menikmati koktail. Dia mengungkapkan jika dia dari dulu ingin menjadi tentara, tapi tak pernah disetujui oleh ibunya, jadi dia ingin mewujudkan fantasinya menjadi tentara di pulau itu. Tak hanya Patrick yang ingin mewujudkan keinginan masa lalunya, Melanie pun sama. Selama di sekolah dia selalu menjadi bahan bulian temannya. Karena dia tumbuh lebih lambat dari yang lain, dia mendapatkan perundungan yang membuatnya stres dan di pulau fantasi Melanie ingin mewujudkan keinginannya bagaimana rasanya menjadi seorang perundung.
Lalu tiba-tiba Tuan Roarke datang. Ia menyuruh Melanie untuk menuju lift dan memencet tombol lantai yang tak bernomor. Di dalam lift Melanie melihat tetesan air berwarna hitam di atap tapi tak dihiraukannya lagi, hingga Melanie tiba di sebuah ruang kendali yang menyeramkan. Dia juga tak lupa menyalakan ponselnya untuk merekam segala kejadian yang akan terjadi di tempat itu. Melanie melihat sekeliling dan ada tombol merah menyala. Dia memencet tombol itu dan terkejutnya dia ada Sloan. Temannya dulu yang sering mengundungnya. Dia terikat di sebuah kursi dengan mulut yang dibungkam dengan benda mirip ikat pinggang. Melanie terkejut sekaligus senang melihat Sloan tersiksa di sana. Dia berpikir jika hologram yang disajikan oleh Fantasy Island sangat luar biasa. Di meja yang penuh dengan tombol-tombol itu juga terdapat surat. Melanie membukanya dan tertulis bahwa di meja itu ada berbagai tombol pembalasan. Pertama Melanie memencet tombol yang membuat Sloan tersengat listrik. Sloan pun kesakitan. Kemudian memencet tombol berikutnya yang membuat Sloan terguyur air hingga sekujur tubuhnya basah kuyup, yang mana air itu adalah air toilet. Tombol selanjutnya yang melayani pencet menunjukkan sebuah video yang isinya perselingkuhan yang dilakukan Sloan dengan pria lain. Adegan panas itu membuat Melanie terkejut lalu muncul video lain di sana. Ada Will, suami Sloan. Dia menonton video panas perselingkuhan istrinya. Will kecewa dan bertanya apakah Sloan 2 hari terakhir berada di tempat selingkuhannya. Ucapan Will mengejutkan Melanie karena ternyata Sloan bukan sebuah hologram dan fantasinya, melainkan Sloan diculik dan berada nyata di hadapan Melanie. Dia pun meneriaki Tuan Roarke dan menyuruhnya untuk menghentikan ini semua, tapi tak ada jawaban dari Tuan Roarke karena dirinya sedang bersama dengan Patrick. Tuan Roarke mengantarkan Patrick ke hutan lalu memberinya tas serta seragam tentara. Patrick masuk ke dalam hutan, tiba-tiba seseorang datang mengagetkannya. Ia berkata jika tempat ini tak cocok untuk dirinya dan Patrick bisa mati. Belum sempat orang itu mengajak Patrick untuk pergi, segerombolan tentara lain datang dengan senjata mereka, mencurigai Patrick lalu membawanya pergi. Di sisi lain Gwen terus melanjutkan dinernya dengan Allen. Ketika Allen melamarnya lagi, dia dengan cepat langsung menerima Allen dan bersedia menikah dengannya. Scene selanjutnya adalah saudara JD dan Brax. Mereka mengganti pakaian mereka dengan setelan yang lebih rapi. Tanpa tidak sengaja pula mereka menemukan sebuah ruang rahasia. Di balik sebuah lemari ruangan itu ternyata menyimpan banyak senjata. Mereka berdua juga tak segan memainkan senjata itu dan kita beralih lagi ke fantasi yang sedang Patrick alami. Biasa dikit kesal karena tangannya terus diborgol dengan kencang, mereka terus membawa Patrick dan berakhir di seberang sungai untuk bertemu seseorang. Setelah melihat orang tersebut, Patrick terkejut dan meminta Tuan Roarke untuk menghentikan semua omong kosong ini. Patrick berontak dan ingin pergi hingga kalung yang dipakainya tak sengaja ditarik oleh orang yang mungkin sangat dikenalnya itu. Dan saat orang itu melihat kalung tersebut, namanya tertulis di sana. Patrick tak bisa menjawab hingga tiba-tiba sebuah peluru menembus tubuh salah satu prajurit. Mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal. Patrick yang panik dan bingung tak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya diam hingga peluru berhasil melukai lengan kirinya. Sekarang kita berpindah lagi ke fantasi gila Melanie. Dia semakin bingung dan takut setelah seseorang masuk dan mendekati Sloan. Dia adalah psikiater yang pernah mengobati Melanie saat mentalnya pernah memburuk. Dokter yang sering dipanggilnya Dokter Siksa itu sebenarnya banyak bicara, tapi di fantasi pulau ini Dokter Siksa diam karena mulutnya terbungkam oleh beberapa jahitan. Melanie semakin takut karena Dokter Siksa datang untuk menambah siksaan yang akan diterima Sloan. Dia mengiris lengan kiri Sloan dengan pisau kecil tajam. Melanie berusaha untuk mengalihkan dan juga mengulur waktu supaya Melanie bisa menghentikan dokter gila itu, sehingga akhirnya Melanie berhasil melumpuhkan Dokter Siksa dan menyelamatkan Sloan. Petualangan menyeramkan juga sudah menimpa JD dan Brax saat sedang minum bersama teman-teman yang lain. Tiba-tiba saja peluru mengenai tubuh salah satu dari mereka. Tentu saja JD dan Brax langsung kabur untuk menuju kamar yang penuh dengan senjata. Di sana ada kamar panik dan saat tiba Brax dan JD tak langsung masuk ke ruangan itu melainkan menyuruh Roarke untuk menolongnya. Tuan Roarke menolak karena dia sudah memberitahu dari awal jika sudah masuk dalam fantasi mereka harus menyelesaikan fantasi itu sampai habis secara alami. Hingga JD dan Brax ditinggal oleh teman yang lain dan akhirnya mereka tertangkap. Kita kembali lagi pada Melanie dan Sloan. Mereka berdua kabur dan menuju ke dalam hutan. Rencananya mereka akan ke pantai, tapi Dokter Siksa tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan hampir saja membunuh Sloan, namun gagal karena dokter itu sudah lebih dulu dibunuh oleh seseorang yang pernah bertemu Patrick sebelumnya. Hal menyeramkan juga menimpa Gwen lagi. Di sana dirinya sedang tidur abis enak-enak dengan Allen. Tiba-tiba saja seseorang mencekiknya. Ia terbangun lalu Allen segera menenangkan dan mereka pun tidur kembali. Sekarang yang mendapat teror penampakan orang yang seakan-akan ingin membunuh juga dialami oleh Patrick. Tapi ternyata itu hanya mimpinya saja. Dia terbangun lalu borgol di tangannya pun dilepas. Foto serta tanda pengenalnya dirampas dan dipertanyakan kenapa bisa foto dia dan anaknya ada pada Patrick. KTP dengan wajah serta tanggal lahirnya pun sama persis dengan anaknya. Orang itu bertanya siapa sebenarnya Patrick, dan Patrick pun juga melakukan hal yang sama hingga Patrick menjelaskan jika dirinya adalah anak dari orang itu. Awalnya orang itu bingung, namun Patrick menjelaskan jika dirinya punya nama panggilannya itu Ali yang diberi oleh ayahnya sendiri. Bola vodul Patrick lahir prematur. Ayahnya yakin jika Pecek akan hidup karena dia adalah seorang petarung sama seperti Muhammad Ali.
Di sini kita dibingungkan lagi dengan Gwen. Dia bangun dari tidurnya dan terkejut saat dia membuka ponsel foto dirinya dengan Allen yang sudah menikah. Gwen kemudian bertemu dengan Tuan Roarke dan bertanya kenapa ada foto dirinya dengan Allen yang sudah menikah. Tuan Roarke menjawab jika memang Gwen dan Allen sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan. Gwen sama sekali tak memahami apa maksud dari perkataan Tuan Roarke karena baru semalam dirinya dilamar oleh Allen. Tuan Roarke kembali mengingatkan Gwen jika di pulau ini semua yang mustahil akan terjadi, seperti cerita dari Tuan Roarke sendiri jika dia pernah kehilangan istrinya sebelum sampai di Fantasy Island. Sampai dia membuat fantasi sendiri dan menghidupkan istrinya kembali. Di sisi lain, Patrick sedang berusaha melindungi ayahnya. Dia berkali-kali ingin menghentikan aksi ayahnya karena jika diteruskan ayahnya akan mati. Ayah Patrick sama sekali tidak percaya sampai mereka akhirnya berkelahi. Dan Gwen dia masih saja tidak percaya dan tidak bisa menerima fantasinya. Dia terus meminta kepada Tuan Roarke untuk memberinya fantasi baru. Tapi tidak diwujudkannya karena satu tamu hanya boleh satu fantasi saja. Kita kembali ke fantasi Melanie dan Sloan. Mereka masih mengikuti laki-laki yang menolong mereka untuk menuju gua pusat kendali pulau tersebut. Selama dalam perjalanan Melanie dan Sloan beberapa kali dikejutkan dengan penampakan sosok yang menyeramkan. Tempat itu juga mirip labirin hingga mereka harus terus bersama-sama dan sampailah mereka ke pusatnya. Di sana ada mata air. Laki-laki itu mengambil air yang ada di kolam lalu pergi lagi dan ingin mengungkap kejahatan Tuan Roarke. Gwen melihat Julia sakit dan mencoba menolong Julia untuk mengistirahatkan tubuhnya, dan saat itu dia curhat dengan Julia jika fantasi yang dia terima bukan fantasi yang diinginkan. Lalu Julia pun menyuruh Gwen untuk berbicara lagi dengan Tuan Roarke dan ternyata dikabulkan. Dia kembali ke pintu ajaib itu dan menemui fantasinya. Beberapa hal aneh dirasakan oleh Gwen. Yang pertama adalah cairan hitam yang berceceran di lantai dan saat dia masuk ke dalam fantasi barunya. Gwen bertemu dengan JD, Brax, lalu ada Patrick. Dia sedang bertugas saat itu. Gwen di sana ingin menyelamatkan dik tetangganya yang terjebak di ruangan yang kebakaran. Tapi gagal. Gwen kehabisan nafas dan akhirnya Julia turun tangan untuk menolongnya. Di perjalanan menuju resort, Melanie dan Sloan terus saja bertengkar. Dia terus mengulang masa remajanya yang buruk karena bulian sehingga mereka tak sadar jika Dr. Siksa masih hidup dan mengikuti mereka. Dia mengikat Sloan tetapi laki-laki itu berhasil menghentikannya. Dia mendorong tubuh Dr. Siksa dan jatuh bersama ke jurang. Orang itu rela mati agar Melanie dan Sloan bisa keluar dari tempat itu. Hingga ia berpikir ia harus mencari bantuan dan teringat bahwa ada satu telepon yang bisa digunakan yaitu di ruangan Sloan disekap. Ia menelepon suami Sloan meminta maaf pada suaminya karena pernah selingkuh, lalu Sloan meminta pada suaminya untuk memanggil pesawat yang pernah mengantarkannya ke pulau tersebut. Sekarang kita dibuat deg-degan dengan fantasi Patrick sekaligus JD dan Brax. Patrick melihat seseorang membawa granat. Dia teringat kematian ayahnya dulu karena dia diledakkan oleh bom. Patrick mendekati orang itu dan ternyata adalah Brax yang mencoba melindungi dirinya dari penjahat. Brax dan Patrick kecolongan senjata yang mereka pegang masing-masing direbut oleh penjahat, termasuk granat. Granat ini juga hampir dilempar ke arah ayah Patrick dan rombongannya tapi Patrick berhasil menggagalkan. Saat mereka dan yang lain ingin kembali karena misi mereka sudah berhasil, sebuah peluru menembus tubuh JD hingga dia mati dan baku tembak pun kembali terjadi hingga ayah Patrick akhirnya berkorban demi anaknya lalu mati. Brax dan Patrick kabur lalu bertemu lagi dengan Melanie dan Sloan. Mereka menuju resort dan ingin kabur tapi Tuan Roarke datang dan mengatakan jika mereka tidak bisa pergi sampai fantasi mereka berakhir secara alami. Lalu Gwen datang dan menjelaskan jika fantasi ini berhubungan dengan kematian Nick. Satu persatu dari mereka menjelaskan kedekatan dirinya dengan Nick. Brax yang mengaku teman sekamar Nick. Dia pikir Nick sedang berkencan waktu itu hingga dikabur dari kebakaran hanya bersama dengan JD. Patrick yang saat itu ada di lokasi kejadian tapi tidak berbuat apa-apa. Gwen sendiri yang tak sengaja membuat tempat itu kebakaran karena kecerobohannya. Sedangkan Melanie ada di tempat kejadian, tapi dia mengaku pernah ditembak oleh Nick dan ditolaknya. Lalu Sloan adalah fantasi Melanie tapi dia nyata. Brax bertanya kapan fantasi ini akan berakhir dan Tuan Roarke mengatakan setelah kematian Brax terjadi. Suara pesawat datang. Patrick berusaha menghalangi para pelayan dan membiarkan teman-temannya pergi lebih dulu tapi, tanpa mereka sangka saat pesawat akan mendarat pesawat ditembak oleh segerombolan penjahat dan meledak. Sloan pesimis dan mengatakan jika dirinya dan yang lain pasti akan mati di pulau itu. Tapi Gwen menyangkal jika ada satu pelayannya ikut campur tangan pada fantasi para tamunya yaitu Julia. Gwen berpikir jika Julia adalah tamu juga. Melanie juga menambahkan mungkin Julia adalah ibu dari Nick dan ingin meminta Gwen dan yang lain meminta maaf padanya. Brax tidak percaya jika Julia hanya menginginkan itu. Melanie pun mengusulkan ide untuk langsung hentikan pulau ini yaitu kembali ke pusat kendali mata air Fantasy Island yang terdapat di dalam goa-goa itu sama seperti labirin tapi mereka semua berpencar dan bertemu dengan fantasi mereka masing-masing. Brax yang melihat JD masih hidup. JD mengatakan jika seharusnya yang mati adalah Brax. Tiba-tiba mata JD mengeluarkan cairan berwarna hitam dan dia mati lagi karena seseorang menembak kepalanya dengan senapan. Tak hanya Brax, Sloan dan Patrick juga sama. Sloan kaget ketika tiba-tiba dirinya ada dua dan Patrick yang ketakutan karena sesuatu menariknya ke air yang tak lain adalah ayahnya sendiri yang sudah mati.
Patrick awalnya tak tega yang melawan tapi dia sadar jika itu hanya fantasinya saja. Akhirnya Patrick melawan dan dia pun menang. Sedangkan Gwen kaget ketika melihat anaknya Lila sedang menyakiti ayahnya sendiri Allen. Dia berkata jika Gwen tak pantas mendapatkan ini semua. Gwen tak pantas mendapatkan kebaikan setelah apa yang telah dia lakukan pada Nick. Namun Gwen mendengar teriakan Patrick. Ternyata Patrick berteriak karena Melanie mencoba membunuhnya. Gwen bertemu dengan Brax dan mengatakan jika ini semua bukan fantasi milik Julia ataupun Patrick tapi ini semua fantasi milik Melanie yang ingin membalas dendam akan kematian Nick. Nick adalah orang yang pertama kali membuat Melanie menjadi diri sendiri dan seharusnya Melanie bertemu dengan Nick malam itu untuk berkencan, tapi yang terjadi Nick mati terbakar dan itu membuat Melanie sangat tersiksa. Melanie juga masih sangat sakit hati dengan Sloan yang dulu selalu membuli dirinya. Sloan memancing amarah Melanie terus sampai Brax dan Gwen berhasil merebut granat dan juga pisau yang Melanie pegang. Mereka kabur. Sloan palsu sempat menghalangi tapi berhasil kabur lagi. Saat Gwen, Brax, tiba di mata air Gwen tak langsung hancurkan mata air itu karena fantasinya kembali muncul. Tiba-tiba saja Tuan Roarke datang. Dia mencegah Gwen untuk tidak melakukan itu. Dia juga merebut granat yang dipegang Gwen. Gwen menyuruh Tuan Roarke untuk menghentikan semua fantasi ini tapi Melanie datang dan mengatakan jika Tuan Roarke menghentikan fantasi tamunya yang belum selesai maka dia akan kehilangan istrinya yang ternyata adalah Julia. Itulah aturan Pulau Fantasi, dan marah dengan Tuan Roarke, Gwen menyuruh Tuan Roarke untuk membiarkan Julia pergi selamanya bukannya membiarkan Julia mati hidup lalu mati lagi di pulau ini. Tuan Roarke tak mau Gwen dia membuang granat itu dan mengatakan jika fantasi sebentar lagi akan selesai dan harus secara alami. Tuan Roarke pergi lalu bertemu dengan Julia. Julia menyuruh Tuan Roarke untuk menghentikan semuanya. Tuan Roarke pun akhirnya mengiyakan itu. Dia kembali dan mengatakan setiap tamu memiliki fantasi dan jika dia meminum mata air itu ia akan mendapatkan fantasinya lagi. Sloan yang membawa mata air di dalam botol langsung meminumnya dan membuat fantasi baru jika Nick dan Melanie akhirnya akan bersama alias Melanie akan ikut mati bersama Nick. Tiba-tiba Nick keluar dari dalam mata air. Ia menarik Melanie masuk ke dalam dan tenggelam tapi Melanie berusaha muncul lagi ke permukaan untuk melempar granat. Granat itu meledak. Patrick menutup granat itu dengan tubuhnya hingga dia pun tewas dan menjadi pahlawan teman-temannya. Akhir dalam film ini Gwen terbangun dari tidur kemudian pesawat datang dan mereka beranjak untuk pulang tapi tidak untuk Brax. Tuan Roarke mengatakan jika secara teknis Brax hanya ikut oleh fantasi kakaknya itu JD dan fantasinya akan terkabul jika Brax tetap tinggal di pulau itu. Brax langsung menginginkan JD kembali dan pulang karena dia masih punya kehidupan dan itu benar-benar terkabul dan film pun berakhir.